Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in hayyun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul adzim. Pemirsa Tawaf TV, Mimbar Jati yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan segala nikmat kepada kita dan telah mengizinkan kita untuk kembali untuk menikmati bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kesempatan kepada kita untuk menemui bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang selalu taat dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin. Pemirsa Tawaf TV rahimakumullah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang amalan hati yang menopang di bulan Ramadan dan juga bagaimana kita menghadapi Lailatul Qadar. Pemirsa Tawaf TV rahimakumullah, di dalam surat Al-Qadr tadi menunjukkan kepada kita bahwa di bulan Ramadan ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, yaitu Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan ini adalah kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka raihlah, ambillah dengan sekuat tenaga kita untuk mengoptimalkan bulan Ramadan di setiap kesempatan-kesempatan yang Allah berikan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Maka banyak beberapa pendapat yang mengatakan bahwa terjadinya Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir di hitungan ganjilnya. Ada yang mengatakan bahwa bulan Ramadan itu terjadi di 17 Ramadan. Ada yang mengatakan bahwa bulan Ramadan terjadi di 10 akhir dari bulan Ramadan. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi setiap di bulan Ramadan. Ini rahasia yang Allah berikan kepada kita. Agar apa? Agar kita yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala mengoptimalkan dengan sangat kuat untuk mencari Lailatul Qadar. Bagaimana dia meng-create dirinya di bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang telah Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk merealisasikan bahwa Allah menurunkan bulan Ramadan ini dan ada rahasia di dalamnya, yaitu Lailatul Qadar, agar umat Islam itu mereka berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk mengejar Lailatul Qadar. Artinya dengan keimanan yang kuat, kemudian dengan kesungguhan dan dengan ikuti dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka-mereka yang dengan kesungguhan. Allah juga tidak akan
menyia-nyiakan hambanya. Allah akan menunjukkan dan memilih orang-orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Terus apakah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kesempatan bertahun-tahun untuk melakukan Ramadan? Sudahkah Ramadan ini memberikan efek positif bagi kehidupan kita? Selama 11 bulan kita on track dalam penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kita, perangai kita, tutur kata kita, pendengaran kita, mata kita, semua berpuasa. Berpuasa karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar hambanya selalu mengingatnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalq. Alladzina yadhkuruna Allaha, yang mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam posisi berdiri, duduk, ataupun berbaring. Allah ingin menunjukkan kepada kita bukti dan tanda kecintaan kita kepada sesuatu. Maka dia sering menyebutkan ketika kita mencintai istri kita misalnya, kita akan sering menyebutnya, sering mengangkatnya, selalu positif tentang istri kita. Dan itulah tanda bahwa kita mencinta. Kecintaan kita kepada Rasul juga. Bagaimana kita menyebut Rasulullah SAW, bersalawat kepada Rasul. Karena orang yang pelit itu adalah ketika, kata Rasulullah SAW, orang yang pelit itu ketika aku disebutkan namaku, disebutkan Shallallahu Alaihi Wasallam, kita diam. Itulah orang yang pelit. Barang siapa yang mereka disebutkan nama Rasul, kemudian dia mengatakan, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan. Bukan saja manusia, tapi malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan para malaikat juga bersalawat kepada Nabi. Lantas apa bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW? Sudahkah kita menyebut setiap hari untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW? Ataukah kita hanya dalam sholat saja menyebutkan salawat kepada Rasulullah SAW? Pemirsa Talk TV rahimakumullah, kejarlah Lailatul Qadar dengan kooptimalisasi kita melakukan ibadah di bulan Ramadan ini, dan gaspol terus agar Allah benar-benar melihat kesungguhan kita untuk mencapai Lailatul Qadar. Karena hamba-hamba yang kerja keras dan sungguh-sungguh, itulah yang Allah pilih untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan pernah kita melalaikan hari-hari Ramadan dan mengisinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini.